Hai, konbanwa Sapri desu. Nihongo Tango Speedo Master N nih ya. Kita masuk ke unit yang kelima. Unit kelima. Tabemono, ryori, makanan, masakan. Hai, ichiban, shokumotsu. Ini artinya ya, makanan atau bahan makanan lah lebih cocoknya gitu ya. Hai, contoh kalimatnya. Shokumotsu alergi, artinya alergi makanan. Hai, nomor 2. Shokuryo, ini artinya pangan. Contoh kalimatnya, Sukoshi demo shokuryo fusoku ni kurushimu hitotachi wo sukuitai. Ini artinya, walaupun hanya sedikit, saya ingin menolong orang-orang yang kekurangan pangan. Hai, sambang, kajitsu, ini artinya buah. Contoh kalimatnya ya, kajitsushu, ini artinya arak buah. Nah, apa bedanya sama kudamono gitu ya? Kudamono itu pada dasarnya buah-buahan yang mengandung komponen air dan rasanya manis gitu, seperti apel, mangga, semangka, kayak gitu ya. Sementara untuk kajitsu ini ya, dia mencakup keseluruhan semua buah-buahan gitu. Jadi kudamono ini termasuk di dalam kajitsu gitu. Nah, jadi kajitsu ini apa contohnya gitu, selain ya yang berbeda dengan kudamono itu kayak buah coklat. Nah, buah coklat itu kan tidak ada mengandung air, bijinya diolah menjadi coklat. Nah, itu termasuk kajitsu gitu. Udah gitu contoh lainnya macam buah melinjo. Buah melinjo pun itu juga, itu termasuk kajitsu gitu. Walaupun sama-sama buah, dia beda sama kudamono. Makanya kalau kita ke supermarket mau beli buah-buahan, tanya buah-buahan tuh tanyanya kudamono. Ataupun saat kita ingin menyediakan pencuci mulut, nah itu yang disediakan adalah kudamono, bukan kajitsu gitu ya. Hai, nomor 4. Meshi, artinya nasi, bisa juga diartikan makan gitu ya. Contoh kalimat, sonna hanashi o suru na yo, meshi ga mazuku naru. Ini bisa diartikan, jangan bicara soal itu sekarang dong, nasinya jadi nggak enak gitu. Nah, meshi ini ya, ini bisa dikatakan bahasa gaul gitu. Jadi aku dulu pernah ditegur gitu sama pacarku orang Jepang ya, waktu masih baru pertama kali pacaran sama orang Jepang, karena aku suka meniru bahasa dari anime ataupun dari film gitu kan. Nah, jadi aku pernah mengatakan sama dia kan, meshi kui ni koka gitu kan. Ayo kita pergi makan kan gitu. Meshi kui ni koka. Terus ditegurnya kan setelah makan kan, Sapri katanya, "Are meshi toいうことはあんまり使わない方がいいよ," katanya. Lebih baik kamu jangan menggunakan kosakata meshi ini, cukup tahu artinya aja gitu. Kenapa? Karena itu berkesan gaul dan tidak ada ibaratnya bahasa gaul, bahasa slang banget gitu. Jadi untuk ibaratnya untuk menjaga kesopan santunan itu nggak ada gitu. Makanya meshi ini lebih baik nggak usah digunakan gitu kan. Kecuali ya kalau udah memang teman sama teman akrab gitu kan. Dia itu sekedar mengingatkan aja gitu sama aku gitu ya, meshi. Tapi yang penting ingat aja gitu maknanya nasi. Udah gitu makan juga bisa diartikan gitu ya. Hai, nomor 5. Mochi. Tahu kan mochi kan, udah belajar N2 kalau nggak tahu mochi ya gawat lah menurut aku. Mochi itu kue Jepang yang terbuat dari ketan beras gitu. Biasanya itu disajikan di tahun baru gitu ya kan. Jadi yang warna putih itu ya suka dibakar, agak dibakar sedikit kan, ya udah garing, kemudian dimakan pakai shoyu ataupun dimasukkan ke bubur kacang merah gitu ya kan. Nah, itulah mochi itu. Hai, nomor 6. Kabi. Kabi ini artinya jamur. Contoh kalimat, konopang kabi ga haiteru. Nah, ini bisa diartikan, roti ini tumbuhin jamur katanya gitu. Nah, jadi kabi, jamur di sini bukan kinoko, jangan salah, bukan jamur yang bisa dimakan gitu. Nah, kabi ini adalah jamur yang tumbuh di bahan makanan yang udah kadaluarsa. Nah, itulah dia kabi. Nah, walaupun dia sama-sama artinya jamur sama kinoko, cara penggunaannya beda gitu ya. Hai, masuk nomor 7. Suika. Kalau suika ini tau lah ya, semangka artinya. Hai, nomor 8. Ice candy. Ice candy ini artinya es lilin. Sekarang di Indonesia masih ada jual es lilin. Kalau kami dulu masih kecil ya, 20 tahun yang lalu itu suka pakai abang-abang jual es lilin tuh pakai gerobak, lonteng itu masih 50 rupiah dulu kami. Waktu aku masih kecil dulu beli es lilin di kampung halamanku. Sekarang masih ada apa enggak ya? Aku kurang tahu. Hai, nomor 9. Reto. Reto ini artinya beku ya. Contoh kalimat, reto shokuhin.
Nah, ini artinya bahan makanan yang beku gitu. Bahan makanan beku lah gitu ya. Hai, nomor 10. Jisui suru. Ini artinya masak sendiri. Nah, ini aja penggunaannya nih ya. Jisui suru ini artinya masak sendiri. Contoh kalimat. Hitori gurashi o shite kara jisui o suru yo ni natta. Katanya ini bisa diartikan sejak tinggal sendiri jadi masak sendiri gitu. Masak sendiri yaitu sesuai dengan artinya. Beli belanja dari supermarket bahan mentah kita olah sendiri, kita masak sendiri gitu lah jisui ini ya. Artinya kita makan itu nggak dimasakin orang lain ataupun nggak pesen ke restoran kan ataupun pesan take out gitu kan. Nah, jadi jisui itu artinya kita masak mengolah sendiri gitu. Hai, nomor 11 manaita. Manaita ini kalau diartikan sini talenan. Aku nggak tahu ya ini talenan apa cocok apa enggak. Kalau tempat kami ya di Medan ngomongnya itu telenan gitu. Untuk motong alas untuk motong sayuran, telenan kalau kami bilang. Tapi di sini di buku kita tertulis talenan. Ya bahasa Indonesia juga tergantung dari daerahnya kan intonasinya dia berubah gitu. Jadi aku yakin ada yang paham talenan, ada yang paham telenan juga kali ya. Hai, masuk nomor 12. Osaji. Osaji ini artinya ya sendok takar besar. Dalam arti lain ya, sendok besar itu digunakan untuk takaran saat masak. Misalnya nakar apa namanya? Nakar kecap asin, nakar gula, nakar garam gitu. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Sato o osaji ippai irete kudasai katanya. Ini artinya masukkan gula 1 sendok takar besar. Hai, nomor 13. Kosaji. Nah, ini artinya sendok takar kecil. Nah, jadinya sama tadi sama osaji, cuman beda besarnya aja. Kalau misalnya osaji sendok takar besar, kalau kosaji sendok takar kecil. Nah, sendok takar kecil ini pakai sendok apa? Sendok untuk melarutkan teh manis itu kan ada sendok teh manis deh. Sendok kopi itu yang kecil tuh. Nah, itulah dia kosaji. Hai, nomor 14. Utsuwa. Ini artinya wadah. Contoh kalimat sarada wo ireru utsuwa ga nai. Katanya ini bisa diartikan tidak ada wadah untuk menaruh salad katanya. Nah, contoh selanjutnya. Sacho ni wa utsuwa no okisa o kanjiru. Ini bisa diartikan saya merasakan kesabaran yang tinggi dalam diri presiden direktur itu. Nah, di sini bisa kita lihat dari contoh kalimatnya bahwasanya utsuwa itu bukan hanya sekedar untuk menunjukkan wadah dari sebuah makanan kayak masukkan salad gitu ya. Ibaratnya kalau di Indonesia itu baskom kecil lah wadahnya ini gitu kan untuk masuk salad, masukkan sayuran gulai, masukkan sayuran bening. Nah, itu dia utsuwa dalam bahasa Jepangnya. Nah, utsuwa ini juga memiliki makna ini seperti tadi Sacho ini yang ngomong kan sebuah takaran buat kesabaran seseorang gitu. Nah, seperti yang dikatakan di contoh kalimat tadi. Sacho ni wa utsuwa no okisa o kanjiru. Jadi bisa diartikan saya merasakan kesabaran yang tinggi dalam diri presiden direktur itu. Jadi presiden direktur itu memiliki wadah kesabaran yang besar ataupun tinggi lah gitu dia. Jadi utsuwa ini bisa digunakan juga untuk kata kiasan. Hai, masuk nomor 15. Dongburi. Dongburi ini artinya mangkuk ya. Dongburi ini artinya mangkuk. Contoh kalimat. Dongburi no naka ni wa sakana ya kai ga tappuri to haite imashita. Katanya ini bisa diartikan di dalam mangkuk ataupun dongburi ya. Di dalam mangkuk atau dongburinya ada banyak ikan dan kerang gitu. Hai, ini ya dongburi kalau kita misalnya pergi makan di Yoshinoya itu, nah kan ada gyudong. Nah, gyudongnya itu disediakan oleh mangkuk, dia itu semuanya ada nasinya, ada dagingnya yang udah tumis gitu kan. Nah, itulah disebut sajian dongburi gitu. Jadi sajian satu paket semuanya itu udah ada di mangkuknya gitu. Hai, masuk nomor 16. Storo ini ya artinya sedotan. Nah, kalau kami waktu kecil tuh nyebut sedotan ini di kampung halamanku itu dengan kata pipet. Nah, pipet jadi sedotan untuk minuman gitu. Dan di Jepang ini ya belakangnya ini sekarang banyak restoran cepat saji itu yang menggunakan pipet dari kertas. Nah, ini bertujuan untuk agar menjaga ramah lingkungan gitu. Jadi mereka sedikit demi sedikit udah mengurangi sedotan yang dari plastik
Hai, masuk nomor 17. Kondate. Kondate ini ya, artinya menu. Contoh kalimatnya. Ryo de wa 1ヶ月 no yuhan no kondate ga hyou ni natte imasu. Katanya ini bisa diartikan di asrama. Menu makan malam untuk 1 bulan tersusun dalam daftar. Nah, kondate ini ya berkesan menu yang bukan kayak kita mau makan di restoran disediakan menunya itu. Itu tetap namanya menu gitu. Kondate ini kayak udah macam apa namanya? Menu yang udah memang disusun banyak untuk beberapa waktu yang lama gitu, misalnya di asrama ataupun di kantin, misalnya di kantin perusahaan itu ya ada menunya untuk 1 bulan, misalnya hari ini apa, hari itu dia kondate itu. Jadi bukan menu untuk di restoran. Jadi walaupun memiliki makna yang sama dengan menu ya dalam bahasa Jepangnya ya, tapi nuansanya ya maknanya berbeda. Kondate. Hai, terakhir ya nomor 18 untuk hari ini. Okawari suru. Okawari suru ini artinya tambah. Contoh kalimat kohi no okawari wa, katanya ja itadakimasu, katanya. Ini bisa diartikan mau tambah kopinya? Ya, saya mau, katanya. Hai, kyou wa kokomade desu. Hontou ni unit 5 wa mo hontou ni sukunakatta no de tatta no 18 tango desu. Jadi untuk unit 5 ini ya cuman ada 18 kosakata gitu. Jadi sangat cepat kita membahasnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe bagi yang merasa membutuhkan ataupun yang dirasa bila dirasa bermanfaat, tolong subscribe gitu ya. Yoroshiku onegaishimasu. Ja, mata tsugi no douga o tanoshimi ni shite oite kudasai. Hai, mata aimashou.